Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi kelas 5 SDN Pancoran Mas 1, sehat semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masa-masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5A, 5B, SDN Pancoran Mas 1, sengaja Pak Yuda buat video ini untuk Pak Yuda jelaskan secara keseluruhan materi di semester kedua ini di tahun 2021 ya. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tanpa terasa kita hampir sudah 1 tahun tidak bertemu dan bertatap muka ya. Tapi nggak jadi masalah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa sesungguhnya kita hanya berencana sebagai manusia, tapi Allah lah yang nanti menentukan keputusannya bagaimana sebaik-baiknya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Pak Yuda akan jelaskan beberapa materi di semester 2 ini yang akan kita selesaikan di kelas 5 semester kedua tahun 2021 ini. Yang pertama, minggu yang akan datang kita akan pelajari materi tentang perilaku terpuji, yaitu terkait dengan materi hemat ya. Materinya tentang materi hemat. Kenapa kita harus hemat? Kemudian apa keuntungan hemat? Kemudian bagaimana cara-cara kita berbuat hemat? Apalagi kita tahu sekarang kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Karena yang namanya hemat itu kita harus bisa bedakan antara hemat dengan pelit ya. Ada hemat, ada pelit ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Nah, kemudian materi selanjutnya di semester kedua ini, kelas 5 semester kedua ini, yaitu materi tentang ikhlas ya. Materi tentang ikhlas. Nanti kita akan belajar tentang pengertian ikhlas. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat ikhlas. Dan juga kita akan belajar tentang contoh-contoh ikhlas. Dan bisa jadi kita akan belajar juga tentang keterkaitan surat Al-Ikhlas dengan ikhlas itu sendiri ya. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas gitu ya? Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Sementara surat-surat yang lain ada keterkaitannya gitu ya. Nah, ini yang dapat kita pelajari di semester kedua yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di masa pandemi ini kita memang benar-benar diuji keikhlasan kita. Dimana yang harusnya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita dengan sepuas-puasnya seperti di masa-masa sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sekarang kita dibatasi. Yang biasanya kita mengaji, yang biasanya kita belajar di sekolah, yang biasanya kita melaksanakan kegiatan kunjungan objek belajar gitu ya, atau outing class, itu semuanya sekarang dibatasi. Dan malah ada yang tidak diperbolehkan, nggak boleh berenang, nggak boleh apa. Nah, itu kita harus menerimanya dengan tentunya dengan lapang dada atau dengan ikhlas ya. Ini sudah jadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan pelajari di pekan-pekan yang akan datang. Oke. Itu 2 materi di semester kedua ini. Kemudian materi selanjutnya kita akan belajar tentang puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Ternyata anak-anakku sekalian, tanpa terasa sekarang kita sudah masuk di akhir-akhir Jumadil Awal. Kalau sudah Jumadil Awal dalam kalender Hijriah,
maka selanjutnya adalah bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, maka puasa. Maka otomatis 3 bulan lagi atau kurang lebih 90 hari, ya, kurang lebih 90 hari lagi kita akan puasa lagi, puasa Ramadan. Tanpa terasa tahun lalu kita masih dalam kondisi pandemi, kita berpuasa, kemudian kita pun masih dibatasi, tidak boleh tarawih gitu ya. Tarawih di rumah aja, kalaupun mau di musola atau mau di masjid, safnya itu dibuat ada jarak gitu ya, jaga jarak, pakai masker, harus dicek suhunya gitu ya, cuci tangan dan sebagainya gitu ya. Tanpa terasa ternyata 3 bulan lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Nah gitu ya. Nah, apa persiapannya? Maka pas materi ini akan disampaikan nanti di pekan-pekan tentang, mudah-mudahan sebelum kita puasa Ramadan, ya perkiraannya ya Februari, Maret akhir gitu ya, Maret akhir itu kita, atau pertengahan Maret ya, kita sudah puasa tuh ya, puasa Ramadan. Mudah-mudahan itu sudah dalam keadaan kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita sudah tidak dibatasi lagi. Bayangkan aja ketika kita setelah Ramadan kemudian Idul Fitri, kan dibatasi, nggak boleh pulang kampung yang punya kampung ya, kemudian nggak boleh terlalu lama berkumpul, nggak boleh bersalaman, semua kan kemarin kita lakukan itu semua. Mudah-mudahan di tahun ini itu semuanya sudah lebih baik lagi. Itu ya anak-anakku sekalian. Nanti kita akan belajar tentang puasa Ramadan, manfaatnya, kemudian juga kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Oke, untuk materi selanjutnya, materi terakhir, yaitu materi tentang meneladani keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan meneladani kisah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ini menjadi sangat yang istimewa. Kenapa? Kenapa dipelajari dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sampai seterusnya. Ya, sampai seterusnya. Kenapa? Karena beliau ini menjadi nabi yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah ahsanan nasa khalqan wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya akhlak dan sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mempelajarinya, bagaimana cara beliau melakukan perbuatan hemat, bagaimana ketika Rasulullah melakukan perbuatan ikhlas, kemudian ketika beliau berpuasa di bulan suci Ramadan gitu ya. Ini kita dapat pelajari nanti di semester 2 ini. Itulah anak-anakku sekalian, 4 materi yang akan kita pelajari di semester kedua ini. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya, bisa diserap oleh kalian semuanya. Ingat, kuncinya adalah kalian mau membaca, kurangi bermainnya, handphonenya dipakai untuk belajar, jangan cuma bermain saja. Kemudian juga ibadah sholat tetap kita jaga agar 2 hal yang memberikan keamanan buat kita itu dapat kita lakukan. Apa 2 hal itu? Yang pertama jaga iman kita, kemudian jaga imun kita. Maka kalau iman dan imun kita sudah jaga, insya Allah kehidupan kita aman. Itu ya anakku sekalian. Untuk tugasnya akhir pertemuan ini, silakan kalian buat resume dengan buat catatan di buku tulis kalian. Itu cari di Google boleh, cari di internet boleh ya, browsing, cari pengertian hemat ya, cari pengertian hemat. Ingat Pak Yuda bilang tadi, hemat itu beda dengan pelit gitu ya. Cari pengertian hemat, kemudian cari manfaat hemat, dan kemudian beri contoh hemat yang pernah kamu lakukan ya. Contoh hemat yang pernah kamu lakukan di mana saja? Yang pertama di rumah, kemudian di sekolah, kemudian hemat ketika kalian sedang bermain gitu ya. Jadi hematnya contohnya itu contoh kamu yang pernah lakukan di rumah,
di sekolah dan ketika kamu sedang bermain. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita mempunyai asar, kita punya bekas yang lebih baik, dan kalian bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugasnya. Caranya gimana? Kumpulin tugasnya, tulis di buku tulis, nggak boleh diketik ya, tulis di buku tulis. Kemudian selesai ditulis, silakan difoto, ceklek, ya, ceklek sudah, oke. Kalau sudah difoto, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Pak Yuda, ya, nomornya 085714178139, ya, kirim ke sana. Kemudian setelah itu setelah dikirim, tulis nama dan kelas. Ingat, nama dan kelas. Namanya nama lengkap, ya, nama lengkap, dan kirim ke nomor Pak Yuda. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya.